Selamat siang pemirsa, senang sekali kami dapat menyapa Anda dalam program Sekilas Bone. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi berita terkini, terpercaya, teraktual dalam negeri. Berikut ada beberapa topik utama yang akan kami bahas pada hari ini bersama saya Maulidi. Menjelang perayaan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pangan pokok mengalami kenaikan di berbagai daerah, khususnya di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone. Fenomena ini kerap terjadi setiap menjelang hari besar, seiring dengan meningkatnya permintaan dari masyarakat. Harga di pasar tradisional Sentral Palaka, beberapa komoditas yang mengalami lonjakan harga antara lain beras, bawang merah, cabai, dan daging ayam. Kenaikan harga ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya permintaan, cuaca yang tidak menentu, serta biaya distribusi yang lebih tinggi. Di Pasar Sentral Palaka, Kabupaten Bone misalnya, harga cabai merah naik dari 40 per kilogram menjadi 60 per kilogram. Begitu pula dengan harga telur ayam yang sebelumnya berada di sekitaran 28 per kilogram, kini mencapai 32 per kilogram. Salah seorang pedagang, Mastang, mengucapkan bahwa kenaikan harga dipenuhi oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang tahun baru. Di sisi lain, cuaca buruk yang disebut-sebut sebagai faktor yang memengaruhi distribusi barang dari daerah prosedur ke pasar. Sementara itu, masyarakat mengaku merasa terbebani dengan kenaikan harga ini, berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga agar daya lebih masyarakat tidak terus menurun. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, kenaikan harga terjadi pada komoditas seperti beras, cabai, telur, dan daging sapi. Untuk berita selengkapnya, saya berikan kepada rekan saya, Dian Finarwatiris. Ya, selamat siang pemirsa, bersama saya Dian Finarwatiris. Saat ini saya akan langsung melaporkan tentang kenaikan harga bahan pangan pokok menjelang Tahun Baru 2025 di salah satu pasar sentral yang ada di Kabupaten Bone. Di samping saya sudah ada salah satu pedagang dengan Ibu Mastang. Bu, sudah berapa lama Ibu berjualan di pasar sentral ini? 10 tahun. Jadi bahan pangan apa saja yang mengalami kenaikan harga, Bu? Tomat naik, lombok naik, bawang merah naik, bawang putih naik. Bagaimana Ibu menanggapi kenaikan harga bahan pangan pokok menjelang Tahun Baru 2025? Itu kurang barang, naik itu harga. Kalau kurang barang, kalau banyak barang, turuni. Promosi baru. Jadi apa harapan Ibu tentang kenaikan harga barang tersebut? Itu tomat 14.000. Ini 40. Ini 30. 40 juga itu lomaan. Terima kasih Bu atas waktunya. Nah, itulah tadi tanggapan salah satu pedagang yang ada di Pasar Palaka mengenai kenaikan harga bahan pangan pokok menjelang Tahun Baru 2025. Demikian laporan ini, saya Dian Finarwatiris dan kameramen melaporkan. Pelabuhan Bajoe menjadi salah satu tempat menikmati senja di sore hari. Mari kita simak berita selengkapnya. Pelabuhan Bajoe yang terletak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, kini menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga lokal maupun wisatawan untuk menikmati keindahan senja. Banyak pengunjung yang datang untuk menikmati angin sepoi-sepoi sambil menyaksikan kapal berlalu lalang. Tidak hanya itu, pelabuhan ini juga menjadi tempat ideal bagi para pecinta fotografi untuk mengabadikan keindahan alam di waktu senja. Bagi Anda yang sedang berada di sekitar Kabupaten Bone, jangan lewatkan kesempatan untuk mengunjungi Pelabuhan Bajoe di sore hari. Nikmati pengalaman yang menyenangkan dan penuh kesan di tempat ini.
Selamat sore pemirsa, Sarina Kautan melaporkan langsung dari Pelabuhan Bajoe yang terletak di daerah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Pelabuhan Bajoe tidak hanya terkenal sebagai penghubung antara Sulawesi dan Kalimantan, tetapi juga menawarkan panorama yang indah. Nah, di sini saya sedang bersama salah satu pengunjung yang ada di wisata Pelabuhan Bajoe. Nah, di sini ada Kakak Fitri. Kakak Fitri ini dari mana? Bajo. Oh, Patiro Bajo. Nah, apakah Kakak Fitri ini sering berkunjung di wisata di pelabuhan ini? Iya, sering. Nah, selain sering, apa yang membuat Kakak ini tertarik datang ke tempat ini? Sebenarnya sangat bagus dan juga. Nah, selain itu, bagaimana pendapat Kakak mengenai tempat wisata ini? Karena yang banyak pengunjung. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Nah, itulah tadi salah satu pengunjung dari Pelabuhan Bajoe. Sarina Kalvianti melaporkan, saya kembalikan ke studio. Demikian laporan hari ini. Tetaplah bersama kami untuk berita-berita menarik selanjutnya. Saya Maulidia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.